Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Dan saatnya kita di ngobrol asik di Rasika, ngobras berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat tiap hari Jumat ya kawan Rasika. Dan tentu bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Dan hari ini tema kita penyelenggara pemilu yang berintegritas. Nah kawan Rasika, nanti yang mau nanya-nanya apapun pertanyaannya, silahkan siapkan WA-nya di 08564 773 1111. Dan kita bersama Ibu Herminiastuti Lestari, Eskom SHMH, Divisi Hukum dan Pengawasan. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mas Yami. Dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan kita berdua tidak kesambet Bu ya. Oh kesambet. Lagi rame kan. Oh. Kalau ada khilaf kata itu berarti kesambet di luar kontrol kita. Mungkin setan atau malaikat. Lagi viral nih Bu ya. Dan kayaknya agak merempet juga dengan tema kita penyelenggara pemilu yang berintegritas. Dan kemarin sempat ya lagi rame, pemilu ini hasilnya udah jelas siapa yang menang. Karena semua sistem organisasi dan seterusnya udah dikuasai dan udah tersistem. Nah, ini kadang kawan Rasika kalau kita nyimak kayak gitu, kadang timbul ndak iyo, kemudian timbul pertanyaan, nggak mungkin KPU ini sudah bekerja keras agar menghasilkan pemilu yang berkualitas. Nah, ini mungkin Ibu Herminiastuti ya sekilas saja nih Bu ya. Nah, tentang pemilu yang berintegritas. Nah, ini biar kawan Rasika ini bahwa pemilu itu biar berintegritas, dan kita bersama KPU Kabupaten Pekalongan Ibu Herminiastuti. Silakan Bu. Maksudnya pemilu berintegritas itu gimana? Iya. Begini Mas Jamil, kita harus mengetahui apa sih tujuan pemilu itu. Iya kan, pemilihan umum kan? Jadi ada tujuan itu 7 Bu ya. Tujuan bukan 8-an 9-an ya. Tujuan pemilu ini kawan Rasika ya. Kita kan bahwa pemilu ini kan fungsinya untuk melaksanakan demokrasi kan. Demokrasi. Iya. Karena kalau negara demokrasi ini salah satu cirinya adanya pemilu. Ciri negara demokrasi adanya pemilu. Pemilu yang dilakukan secara berkala. Ya, ini demokrasi ya kan? Beda sama demokrasi. Ini demokrasi juga bukan demokrasi Bu ya. Nah, ini juga untuk memperkuat sistem ketatanegaraan. Oh iya, gitu. Karena apa? Kalau negara ini kan ada, kalau di Montesquieu itu kan 3 ya, dari legislatif, kemudian eksekutif dan yudikatif. Nah ini semua itu ada lembaga-lembaganya. Nah di situ dari pemilu ini kita menghasilkan untuk lembaga yang ada di legislatif maupun eksekutif ya, kan. Jadi singkatnya tujuan pemilu untuk memperkuat ketatanegaraan di Indonesia. Ketatanegaraan lewat pesta demokrasi. Iya, kayak gitu. Coba kalau tidak ada pemilu, bagaimana cara untuk pemindah tanganan kekuasaan? Wow, iya ya. Kayak gitu, seperti apa umpamanya? Mungkin kalau di kerajaan turun-temurun tidak monarki masalah. Ya dulu ya. Tapi kalau negara kita kan bukan negara monarki. Kalau tidak ada pemilu, bagaimana umpamanya pemindah kekuasaan? Siapa yang bisa berkuasa? Nah, bisa jadi nanti ajang pertarungan. Iya, kayak Ken Arok Tunggula Metung memperebutkan kekuasaan itu ya, berdarah-darah ya kan. Iya kan, seperti itu. Jadi apapun hasil pemilu itu harus diterima dengan legowo oleh siapa saja. Iya, karena ini kan dan yang kalah pun juga harus dukung Bu ya. Iya kan, ini akan cerminan bagaimana. Coba kalau sila keempat apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bagus itu kan. Yang pertama ini kan harus musyawarah mufakat, itu yang diutamakan. Musyawarah mufakat, bukan menang-menangan ya. Kayak gitu. Akan tetapi kalau di seluruh Indonesia musyawarah mufakat, bagaimana rakyat ini bisa ngumpulnya di mana? Butuh lapangan segede berapa? Kalau dahulu bisa, makanya maka
dilakukan dengan sistem pemilu tadi. Iya, musyawarah mufakat ya, akhirnya sistem pemilu itu karena banyak banget di Indonesia. Ya, mereka harus punya wakil rakyat di antaranya. Namanya pesta demokrasi. Pesta demokrasi biasa ya. Kalau kita mengibaratkan pesta manten dah ya. Gini, yang yang mengadakan pesta itu kan negara. Iya kan, negara itu umpamanya di situ peserta itu adalah mantennya, kayak gitu. Rakyat ini diundang, monggo, ayo. Nah, dalam hal ini biasanya kalau di undangan manten ini kan ada tong ya, masukannya yang datang itu kan uang. Akan tetapi kalau diibaratkan di pesta pemilu bukan uang, yang dipentingkan adalah surat suaranya itu dimasukkan. Maka harus ikut dong dalam pesta. Kalau kan? Di manten itu yang dimasukkan uang, tapi kalau di sini ini adalah surat suara. Karena money politik. Kan kayak gitu. Jangan sampai suara kita dibeli dengan uang. Kita kan seberapa umpamanya kita dapat undangan, kira-kira seberapa tanggung jawab kita untuk datang? Iya, enggak kan? Coba kalau negara yang memanggil untuk datang ke TPS untuk memberikan suara. Jadi saya teringat Bung Karno, jangan berkata apa yang negara berikan kepadaku, tapi apa yang bisa aku berikan kepada negara, termasuk ikut pemilu nyoblos itu bagian dari tanggung jawab warga negara, Bu ya. Nah, dalam pesta ini semuanya harus memiliki integritas yang tinggi. Semuanya berarti meliputi siapa saja, Bu? Ya, peserta, kemudian juga penyelenggara, juga pemilihnya. Ya kan. Jadi milih jangan asal-asalan, jangan dipengaruhi oleh siapapun, yang penting sesuai hati nurani. Integritas dari pemilih itu adalah tidak dipengaruhi dengan iming-iming money politik itu tadi, itu jangan. Itu pemilih juga harus berintegritas di samping penyelenggaranya. Pemilih harus berintegritas, ini mungkin ada kriterianya, Bu. Itu adalah pemilih yang cerdas. Pemilih yang cerdas. Pemilih cerdas itu tidak akan mudah dipengaruhi dengan uang. Dan dia nggak boleh asal pilih. Tapi harus benar-benar yang dipilih ini harus benar-benar calonnya siapapun itu harus track recordnya ya kan, bisa dipertanggungjawabkan, punya integritas. Peserta yang berintegritas adalah peserta yang memang memberikan visi misi untuk kepentingan rakyat. Tanpa dia memberikan uang kepada umpamanya kepada rakyat, dia sudah harus bisa. Itu berintegritas namanya. Mendidik ya. Kan partai politik ya, umpamanya peserta dari partai politik itu kan ada salah satu fungsinya itu adalah mendidik politik, ada pendidikan politik untuk rakyat. Salah satu fungsi partai politik adalah pendidikan kepada rakyat. Kayak gitu. Arahnya gimana? Ya, pendidikan politik itu bagaimana rakyat itu bisa menyalurkan suaranya datang ke TPS tanpa harus diiming-imingi dengan itu tadi. Maka dia harus bisa menyusun visi misi yang jelas karena pada intinya itu pemilu itu adalah untuk kesejahteraan rakyat. Untuk kesejahteraan rakyat, karena akan menghasilkan wakil rakyat yang tentu wakil rakyat kayak anggota DPR itu kan fungsinya membuat undang-undang, fungsi budgeting, fungsi pengawasan. Kan seperti itu. Maka sebenarnya untuk apa mereka melakukan fungsi-fungsi untuk membuat undang-undang mengatur itu? Kan juga intinya untuk kesejahteraan rakyat. Bagaimana dia menganggarkan untuk negara itu? Fungsinya apa? Ya untuk rakyat juga. Kan? Untuk kesejahteraan rakyat, bukan kesejahteraan dirinya sendiri atau keluarga. Itu. Ya, karena tujuannya itu tujuannya mensejahterakan diri sendiri ya kan. Berpikir untuk mumpung saya punya kelebihan, saya ikut nyalon, nanti suatu saat rakyat bisa sejahtera, negara bisa makmur, Bu ya. Bisa jadi negara maju menuju Indonesia hebat. Seperti kemudian gini Mas, kalau dalam manten biasanya ada IO. Mas Jamil kalau IO itu kan pengalaman ini. Kalau sudah IO. ada IO itu udah kita tinggal nyantai ya kan. Itu intinya. Itu. Berarti KPU penyelenggara itu IO-nya. Ibaratnya kayak memang gitu. Kalau dalam pesta demokrasi itu ya. Kalau kepingin beres semuanya
tenang, kita nggak ribet ya, serahkan ke ahlinya, IO. Iya. Dan ini penyelenggara pemilu ini itu kan, ya, itu bagian dari kalau diibaratkan sebuah pesta ya, benar, itu benar. kan. Pesta Iya kan? demokrasi, namanya pesta demokrasi, semuanya harus gembira, Bu ya. Iya. Menyambut dengan gembira. Siapa yang menang pun tetap, menang kalah tetap disambut dengan gembira, karena ini tujuannya tadi, Bu ya. Tujuan pemilu tadi, mungkin kawan Rasika atau saya malah lupa apa tujuannya tadi. Ya, tadi memperkuat sistem ketatanegaraan. Nah, memperkuat sistem ketatanegaraan di antaranya yudikatif, eksekutif, legislatif. Ya, itu kalau yang di pemilu itu kan legislatif sama eksekutif saja ya. Itu seperti itu. Kira-kira kalau Mas Jamil sebagai IO, integritasnya gimana, Mas? Lah, kalau saya sebagai IO, saya harus bertanggung jawab terhadap tugas atau amanah yang dibebankan kepada saya, sehingga semuanya akan berjalan dengan lancar, memuaskan semua pihak, meskipun kadang ada yang nggak puas ini gimana. Penyelenggara pemilu yang berintegritas kadang kan ada aja yang nggak puas. Iya. Ya. Itu mekanismenya kan ada ketidakpuasan itu. Tapi kalau belum puas, nanti tetap akan kita lanjutkan, karena kita sampai jam 11 bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Tetap di Ngobras Berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat. Rasika FM. Apapun infonya sampaikan ke Rasika. Kita Ngobras Berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat. Masih bersama Ibu Herminia Stuti Lestari Eskom SMH Divisi Hukum dan Pengawasan. Ini saya lihat fotonya Ibu kayak BCL, Bu ya. Biasa, sekarang foto itu kadang menipu ya. Tergantung HP-nya, Bu ya. Ya, kawan Rasika, kita tadi tema kita penyelenggara pemilu yang berintegritas. Tadi sekilas kita udah ngobrolin tentang tujuan pemilu. Dan sekarang penyelenggara pemilu yang berintegritas, penyelenggara. Nah, kita ingin tanya nih, penyelenggara pemilu yang berintegritas, penyelenggaranya itu siapa saja? KPU aja atau gimana? Atau melibatkan banyak unsur atau gimana? Iya, penyelenggara ini kan memang salah satunya itu KPU. Ya, KPU itu yang memang penyelenggaraan secara teknisnya ya. Teknisnya KPU ya. Kemudian ada juga Bawaslu, ini yang mengawasi. Oh ya, Bawaslu yang ngawasi kerja dari KPU. Iya, semuanya tahapan pemilu kan ya. Bukan KPU-nya saja yang diawasi. Oh, semua tahapannya dalam pemilu itu seperti itu. Kemudian ada satu lagi di situ yang memang untuk menjaga kehormatan dari penyelenggara ini, namanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Oh ya, DKPP. Iya, dia yang menjaga supaya penyelenggara itu memang terhormat, itu dia biar berintegritas itu tadi. Jadi ada KPU, ada Bawaslu, terus ada DKPP Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Gitu. Ya, ini tujuannya biar semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan SOP, ibaratnya aturan ya. Sesuai ketentuan undang-undang. Terus kaitannya tadi berintegritas. Nah, ini maksudnya apa, Bu? Iya, kan tadi penyelenggara pemilu yang berintegritas ini. Gini, kalau penyelenggaraan pemilu ini kan ada asasnya. Asas luber jurdil, tahu enggak luber jurdil? Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. 100 itu asas dari pemilu. Asas dari pemilu belum berubah dari dulu, Bu ya. Iya. Zaman Orde Baru juga gitu, Bu ya. Kalau itu dulu kan luber saja ya, kalau luber saja ya. Oh iya, luber, langsung, umum, bebas, rahasia. Nah, ini tambah setelah reformasi tambah jujur dan adil. Lah ini yang penting, poin penting, jujur. Iya, nah di situ dari asas itu kan penyelenggara pemilu itu kan yang menyelenggara pemilu ini harus memiliki prinsip untuk menjadi penyelenggara pemilu. Di situ adalah mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, ya kayak gitu. Mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib. Kemudian kepentingan umum, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien.
aksesibilitas. Nah, dari situ itu yang menjadi prinsip. Nah, prinsip itu adalah menjadi nantinya adalah perilaku yang harus dimiliki oleh penyelenggara. Oh, tadi ada prinsip yang kemudian akan menjadi sebuah perilaku di dalam penyelenggaraan itu yang harus itu harus berpedoman pada prinsip itu. Berpedoman prinsip tadi, prinsipnya tolong diulang lagi buat kawan Rasika biar mungkin dicatat atau diingat-ingat tadi. Mandiri, jujur, adil lah ini. Berkepastian hukum, tertib, kepentingan umum, terbuka, proporsional, profesional, efektif, efisien. Udah direkam aja kalau kita catat nggak keburu. Iya. Tapi ini kan ditayangkan di Rasika TV official dan juga KPU, Bu ya. Iya. Nah, terus diantaranya itu untuk membentuk apa? Ya supaya berintegritas. Menjadi penyelenggara yang berintegritas. Kan penyelenggara itu kan kalau tidak berintegritas, bagaimana kepercayaan rakyat bahwa penyelenggara itu mampu menyelenggarakan pemilu? Itu kan tadi prinsip yang menjadi panduan dari penyelenggara kan pemilu. Ya, nantinya akan menurut tadi etika sebagai penyelenggara itu seperti itu. Oh, etika penyelenggara. Jadi gimana Bu maksudnya etika jelantrehannya itu apa Bu? Menjelentrehkan. Iya. Etika. Kalau etik sudah biasa mendengar etik yo. Etika itu maksudnya perilaku atau sikap kita. Iya, betul. Di dalam norma-norma yang ada di kehidupan masyarakat itu. Etika kita gimana? Seperti etika misalnya kita orang yang punya etika itu mesti ada 3 misalnya. Ada kata maaf, tolong dan terima kasih. Itu bagian etika juga Bu ya. Kalau etika yang berintegritas tadi prinsipnya udah itu ada. Jelas kan itu sebenarnya kan etika itu dari diri kita ya, dari personal dari penyelenggara itu kan, karena itu sebagai kepribadian kan. Itu kan kepribadian. Iya, sikap, karakter, watak seseorang yang menjadi bagian bagaimana dia berperilaku. Oh, jadi lebih ke personil, tapi dengan memakai prinsip tadi Bu ya. Karena kalau sudah menjadi penyelenggara, prinsip itu harus menjadi bagian dari dirinya. Etikanya misalnya apa sih Bu? Misalnya kaitannya secara itu kan menjadi milik kita pribadi ya kan, sebagai penyelenggara. Etikanya misalnya apa, kayak misalnya etika antara dulu ada KPK atau terdakwa atau misalnya penegak hukum nggak boleh ngobrol, nggak boleh ketemu misalnya. Boleh. Ini etikanya apa nih etikanya? Ya, contohnya gini. Contoh nyatanya. Kalau itu bagian dari kode perilaku ya, kode perilaku ini gini. Kalau kita sebagai penyelenggara ya, kita itu tidak boleh tadi kalau kaitannya dengan KPK itu harus netral. Itu tadi ada laporan LHKPN, laporan kekayaan ya. Kekayaannya itu harus dilaporkan ke KPK. Karena itu tadi gini. Penyelenggara itu harus. Kalau di tingkat KPU ini ya kayak gitu umpamanya. Nah, yang demikian itu ini harus dipantau apakah dia sebagai penyelenggara itu juga memperkaya diri sendiri umpamanya. Itu kan lihat coba kekayaan penyelenggara itu berapa sih? Itunya umpamanya kan uang kehormatannya. Kemudian kok sampai dalam 1 tahun dia miliaran tanpa ada dia usaha yang lain ya kayak gitu. Habis penyelenggaraan terus kekayaannya meningkat. Dipantau juga setelah pelaksanaan. Gitu. Karena itu tadi kode pendidikannya tidak boleh memperkaya diri sendiri. Tidak boleh memperkaya ataupun keluarga. Itu bagian dari etika. Tidak boleh memperkaya diri sendiri. Kalau misalnya Nyon Sewu tidak boleh memperkaya diri sendiri itu berarti nggak ada keterbukaan. Katanya kalau misalnya pejabat kan kalau ada keterbukaan ben lancar. Coba memperkaya diri itu sendiri. Coba kalau enggak kayak gini. Coba kalau tidak memiliki integritas yang seperti itu, ada peserta pemilu, ayo suara saya dingin loh, nanti saya kasih berapa miliar umpamanya kayak gitu. Bisa kan? Iya. Dia butuh memperkaya, saya dapat berapa miliar, wah kaya ini saya.
Pemilu itu berintegritas itu ya. Itu sudah menjadi, kita sudah diberikan uang kehormatan namanya. Kita cukup. Tidak boleh menjadi narasumber itu narasumber namanya peserta pemilu mengundang ini KPU menjadi narasumber. Tidak boleh itu dapat honor. Iya, tidak boleh. Loh, kan di luar itu, Bu. Iya, nggak boleh. Tidak. Nggak boleh menerima. Itu bagian dari yang benar-benar menandakan kita berintegritas. Aturan kalau sampai misalnya etika kayak gitu dilanggar. Iya, berarti kena kode etik. Iya, itu ada di KPP itu tadi kan. Oh, di Dewan Kehormatan. Iya, bukan Bawaslu. Kalau Bawaslu lebih ke teknis pengawasan. Ya. Oh, ya. Ini kawan Rasika. Iya. Jadi kita insya Allah aku yakin integritas penyelenggara pemilu yang berintegritas itu diantaranya tadi prinsip-prinsip, kemudian akhirnya kembali ke prinsip yang menjadi panduan atau akhirnya menjadi etika dari penyelenggara pemilu. Iya, dimanapun kita tidak ada orang tahu, coba kita tetap berintegritas. Di samping pasti Tuhan lah tapi karena prinsip kita itu sudah menjiwai dalam diri kita, apapun tidak ada orang tidak, kita tetap berintegritas. Ya, apalagi ada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi misalnya yang santer-santer terdengar itu misalnya, pemilu Pilpres sudah diketahui hasilnya. Nggak, buktinya nyatanya tetap ada lagi berlomba-lomba ya kan. Dan memang sudah tahu siapa yang menang. Ya kemarin dia bilang tokoh-tokoh kayak gitu ya kan. Saya nggak yakin karena saya sering bergabung dengan KPU ya, kerja kerasnya teman-teman KPU, kemudian juga tadi ada fakta integritas, kemudian juga etika-etika yang harus dimiliki, ada Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu. Jadi ini memang benar super ketat sehingga pemilu yang berkualitas, pesta demokrasi menghasilkan pemilu yang berkualitas itu tetap terjaga, Bu ya. Iya. Jadi yang terdengar itu biasa, orang namanya lagi suhu politiknya meningkat, ada aja. Ya, oke kawan Rasika, nanti kita lanjutin lagi tetap di Ngobras Berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat. Rasika FM 9,9 FM Rasika Pekalongan. Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Ngobras Berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan tiap hari Jumat. Dan bisa disaksikan langsung lewat live streaming Rasika TV Official, kemudian juga IG, Facebook, Twitter, dan juga KPU tentunya. Dan tadi ngobrolin soal tema kita penyelenggara pemilu yang berintegritas. Di antaranya tadi penyelenggara ada KPU dan Bawaslu, kemudian ada DKPP yang mengawasi, yang menjaga kehormatan tugas-tugas dari penyelenggara pemilu. Kemudian juga kalau KPU sendiri ini kan kalau nggak salah hari Selasa ada pelantikan badan ad hoc KPU Kabupaten Pekalongan, Bu ya. Hari Selasa di gedung PPS di hari Selasa di gedung GPU Kajen. Nah, ini tentunya mereka juga harus berintegritas juga, Bu. Pengawasannya harus ketat karena itu teknis penyelenggaraan di lapangan, Bu ya. Iya. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan, Bu. Iya. Kan kalau KPU tadi KPU pusat ya, KPU RI, KPU provinsi sama KPU kabupaten. Ini kan kehormatannya itu selalu dijaga oleh DKPP. Sementara kalau badan ad hoc ini ada aturan baru bahwa badan ad hoc itu seperti PPK, PPS, KPPS ditambah juga Pantarle. Ini untuk yang menjaga kehormatannya ini adalah kewenangan dari KPU kabupaten. Menjaga kehormatan mereka. Biasanya saya sering menjaga kehormatan saya sendiri. Jangan sampai maksudnya menjaga itu gini. Bukan saling menjaga, Bu. Maksudnya kalau ada pelanggaran yang tadi tidak berintegritas itu, yang ada pelanggaran kode etik, ini yang memproses atau yang menyelesaikan ini adalah di KPU kabupaten. Itu seperti itu. Maksudnya menjaga itu. Menjaga mereka karena mereka badan ad hoc yang dibentuk oleh KPU kabupaten. Iya. Ya, iya. Kayak gitu. Dan pelantikannya ini
hari Selasa. Oh iya, kalau besok tanggal 24 Januari ini ada pelantikan PPS Kabupaten Pekalongan yang akan diselenggarakan terpusat di kabupaten. Mereka berintegritas, tapi ketika kepilih itu kan mereka udah dites ya, termasuk. Enggak, kan ada fakta integritasnya. Saat pelantikan, dia akan dilantik, kemudian dia juga menandatangani fakta integritas di situ bahwa dalam sebagai penyelenggara pemilu ini ada diatur yang tidak boleh dilakukan dan yang harus dilakukan. Oh, nanti mereka pelantikan itu menandatangani fakta integritas juga, ya kan? Apa yang tidak boleh dilakukan sebagai penyelenggara pemilu, contohnya tadi tidak boleh memperkaya, contohnya kan kayak gitu. Kemudian itu juga bagian yang harus dicek gini, Mas. Sebagai penyelenggara pemilu ini tidak boleh terkesan oleh publik itu tidak netral. Terkesan. Iya. Contohnya gini, kita bermedsos loh ya. Bermedsos kan. Kalau umpamanya Mas Jamil sebagai PPS dah ya. Kemudian punya teman kan banyak itu. Sebagai umpamanya contoh teman parpol umpamanya, contohnya saja banyak kan. Lah setelah teman parpol itu berstatus dia sedang melaksanakan kegiatan parpolnya umpamanya kayak gitu. Kemudian karena lupa, oh itu teman saya like. Kan sebenarnya dia tidak bermaksud apa-apa, tapi terkesan publik itu sebagai hal yang tidak netral kan. Sekedar nge-like aja itu bisa mencederai integritas. Betul. Oh, padahal sekedar nge-like, apalagi mengunggah, apalagi komen. Padahal tidak bermaksud bahwa padahal tidak bermaksud ya. Tidak bermaksud. Apalagi tapi karena terkesan bahwa dia itu tidak netral. Oh, iya kan? Sampai sejauh itu ya. Iya, hal yang kecil pun itu sudah itu, apalagi hal yang besar. Iya, hal yang besar misalnya malah mengunggah, oh ini temanku lagi ini jangan lupa ya, itu kelihatan banget bisa langsung karena itu sudah menunjukkan tidak netral. Tidak netral. Jadi ada teguran nanti dari KPU misalnya sekedar like. Ada pengawasannya juga lewat medsos dari para badan ad hoc ini Bu, ya. Fungsi kalau di sini saya kan divisi hukum dan pengawasan. Nah, itu bagian tugas di divisi dan pengawasan itu ya mengawasi dari badan ad hoc itu. Nanti Ibu buka HP terus atau ini nge-like ini. Itu. Nah, tidak kemudian saya pribadi tahu karena ada masyarakat itu juga boleh mengadukan ke KPU lewat salurannya apa Bu, misalnya medsosnya atau silakan bisa datang ke KPU bahwa di sini disertai tentunya bukti umpamanya tadi screenshot. Umpamanya kalau di medsos tadi screenshot bahwa orang tersebut itu sudah nge-like itu bisa. Ini kawan Rasika yang kebetulan Anda menjadi badan ad hoc untuk ekstra hati-hati karena integritas Anda dipertaruhkan, apalagi nanti menandatangani fakta integritas. Nge-like saja ya kan. Begitu kalau udah terlanjur nge-like langsung aja di di unlike ya. Itu karena ini mencerminkan itu nanti malah menimbulkan praduga-praduga dari tadi, yang lain. Kan terkesan publik dia tidak netral. Hanya terkesannya saja, berarti dia tidak bermaksud itu sudah itu di medsos, terus di luar medsos, di keseharian misalnya. Keseharian, mamanya ketemu tadi di warung. Bisa toh, kita kadang warung, di situ ada di warung tapi nggak janjian Bu? Nggak janjian, itu apabila umpamanya ada yang memfoto kayak gitu bisa diperkarakan. Oh ya Allah. Nah makanya kehati-hatian kita. Tapi kan mekanisme itu kan tidak kemudian yang demikian itu bersalah, kan ada tadi mekanisme yang akan kita lakukan dengan klarifikasi. Oh, klarifikasi. Kan kayak kemudian tidak bersalah kan harus disalahkan tidak kan. Iya, benar. Kesengaja, tidak kesengaja itu kan juga harus malah bikin takut badan ekor. Aku nggak tahu dan nggak kenal tiba-tiba di warung. Kita juga pernah melakukan seperti itu proses ya pelanggaran kode etik yang di masyarakat itu dikatakan itu tadi. Dan karena itu tadi kita kan memang harus sama badan kan secara masif, dia tidak sengaja kepencet kayak gitu loh, kepencet dan dia tidak ngeh bahwa itu dia itu nge-like kan, kadang diser-ser kayak gitu loh. Nah itu kan ada konfirmasi yang demikian kita itu kan, maka ya tetap ya kita pulihkan nama baiknya kan, seperti itu kita jaga kan kita nanti kan pada publik
yang yang memperkarakan itu sebenarnya seperti ini, bahwa dia tidak bermaksud untuk tidak netral pada salah satu pihak peserta. Kan ada klarifikasinya, sehingga jangan takut jadi badan penyelenggara. Asal kita itu berintegritas kayak gitu. Bahwa memang tidak ada maksud apa-apa. Tidak ada maksud apapun, Mas, kita boleh. Iya. Gitu. Kalau KPU ada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, diawasin itu, dijaga kehormatannya. Ini badan ad hoc dijaga kehormatannya agar masyarakat itu semakin yakin dan percaya bahwa mereka itu amanah. Iya, sebegitunya kita secara kecil pun kita benar kita awasi badan penyelenggara kita. Apa yang diragukan bahwa penyelenggara kita itu melaksanakan pemilu dengan berintegritas. Iya kan. Terus kemudian waktu misalnya di kotak suara itu juga integritas mereka kelihatan nyata ya, karena disaksikan oleh banyak orang. Para pemilih. Iya kan, tadi salah satu prinsipnya itu apa? Terbuka loh. Terbuka. Iya kan, salah satu prinsip dari penyelenggara pemilu terbuka. Itu prinsip. Contohnya rekapitulasi di TPS. Itu boleh tidak disaksikan semua orang? Boleh kan? Iya. Karena itu bagian prinsip kami terbuka, silakan. Iya. Kalau memang kami penyelenggara yang di situ KPPS, ya saat menghitung ya suara itu tidak benar, silakan. Terbuka. Ini kan berarti mengandung unsur jujur, karena kalau tertutup bisa jadi ya kan. Itu. Jadi siapa aja boleh menyaksikan. Penghitungan tidak di tempat yang terang, umpamanya penerangannya remang, boleh itu dihitung ulang. Kan kayak gitu. Kalau masyarakat itu kalau pulang sampai malam ngitungnya lampunya cuma 5 watt. Boleh itu masyarakat. Malah nanti dikira tempat apa remang-remang. Iya, sampai segitunya Bu ya. Iya. Lalu suara kami tidak mengawal itu seperti apa? Iya kan? Bagaimana itu suara itu bisa katakan tadi sudah diketahui. Kita prosesnya terbuka. Rekapitulasi di setiap jenjang. Iya kan? Kayak gitu. Ini untuk menjaga integritas itu ya kan, sehingga masyarakat makin yakin dan makin percaya bahwa badan ad hoc ini juga bekerja, mereka punya integritas jujur, adil, netral diantaranya, dan terbuka tadi rekapitulasinya Bu ya. Iya, masyarakat ikut mengawal. Jadi integritas itu kawan Rasika, penyelenggara pemilu yang berintegritas itu kaitannya dengan prinsip dan juga terjelentrehkan dalam etika. Iya, banyak diantaranya tadi sudah disebutkan. Nanti kalau saya sebutkan ini namanya BIMTEK ini. Iya. Harus semuanya. Tapi artinya ini kawan Rasika, nanti Anda pemilih pasti yakin lah ini udah pokoknya sangat ketat etika integritas, apalagi dari badan ad hoc. Nanti hari Selasa ini badan ad hoc KPU Kabupaten Pekalongan akan menandatangani fakta integritas agar etika itu terjaga dan yakin penyelenggaraan pemilu ini nanti insya Allah luber dan jurdil. Nanti kita lanjutin lagi, tetap di Ngobras Berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat. Rasika FM. Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Ya, apapun infonya sampaikan ke Rasika. Dan kawan Rasika yang bergabung bisa di live streaming Rasika www.rasika.com. rasikapekalongan.com. Nggak kelihatan saya kalau pakai macet jauh karena plus, tapi kalau duit jauh live di mana kelihatannya, apalagi kalau pas lagi butuh. Soal duit Ibu tersenyum ya wanita. Ya, oke. Bu, tadi penyelenggaraan pemilu yang berintegritas tadi sudah kita jabarkan, kita obrolkan, dan tentunya mungkin ada himbauan kepada kawan Rasika, silahkan. Gini ya Mas Jamil ya, kita kan sudah membentuk panitia pemilihan kecamatan ya, panitia pemilihan PPK. Ini kemudian kita juga dalam proses pembentukan
panitia penghutang suara atau PPS di desa ini yang nanti akan dilantik tanggal 24 Januari itu. Iya. Ya kan. Kemudian nanti juga ada pelaksanaan juga di hari H itu KPPS. Ini semuanya itu adalah yang dipercaya untuk menyelenggarakan pemilu. Nah, kepercayaan ini harus tetap dijaga. Ya, karena kita harus menyelenggarakan pemilu berintegritas juga. Pemilu berintegritas itu kan diawali dari penyelenggaranya juga. Iya. Kan yang penyelenggara yang berintegritas akan menghasilkan pelaksanaan pemilu yang berintegritas. Ya. Itu seperti itu. Ini mohon nanti karena kita ya sebagai KPU untuk badan ad hoc itu selalu kita ada bimbingan teknis terkait dengan kode etik itu tadi. Maka pedomani itu agar sebagai penyelenggara kita tidak boleh tadi melakukan tidak boleh melakukan sesuatu ataupun harus melakukan sesuatu itu diatur dalam kode etik. Ya, dan kode sekecil perilaku. apapun jangan sampai ada penyimpangan atau malah membuat dugaan masyarakat itu keliru tadi ya, sekedar like aja udah menimbulkan praduga yang gimana ya kan. Jadi memang etika harus dijaga, tapi misalnya kawan Rasika atau siapa aja yang menemukan pelanggaran penyelenggara yang tidak berintegritas silahkan laporkan ke KPU. Ke KPU maupun ke kalau Bawaslu ya boleh, karena itu juga bagian dari pengawasan juga. Jangan lapor ke polisi karena ini ranahnya KPU kan. Karena etik itu etik ini ya. Oke. Terakhir Bu, closing statement yang ingin disampaikan buat kawan Rasika? Iya, untuk menghadapi pemilu 2024 nanti nanti kita mengharapkan ya masyarakat juga ikut mengawal ya. Kalau masyarakat masih ragu terkait dengan integritas kami penyelenggara pemilu, silakan untuk bisa melaporkan ke KPU ya. Kemudian melaporkan juga tidak asal melaporkan, tapi disertai bukti. Nah, ya, dan apa yang memang pelanggaran itu dilakukan terkait dengan apa. Kami siap untuk bisa menjaga integritas dari badan penyelenggara. Nah, ini berarti merupakan tanggung jawab dari KPU Kabupaten Pekalongan agar pemilu ini benar-benar berintegritas sehingga tercapai tujuan pemilu, yaitu tadi ya Pak, asasnya di luber dan jurdil. Ya, terima kasih Bu Hermina Astuti untuk kedatangannya, untuk sharing-sharingnya agar kawan Rasika tahu dan yakin percaya bahwa pemilu insya Allah pasti berintegritas karena begitu ketat pengawasannya. Ada Dewan Kehormatan Pengawas Penyelenggara Pemilu ya kan, dan KPU tadi lewat badan ad hoc menjaga kehormatan mereka juga. Oke, sekali lagi terima kasih Bu Hermina Astuti, selamat bertugas, sehat selalu, mudah-mudahan semuanya lancar. Amin. Ya, kawan Rasika, Ngobras Berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat usai, tapi jangan lupa tiap hari Jumat insya Allah kita bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Nanti kita lanjutin lagi, tetap di Ngobras, ngobrol asik di Rasika.